Shalom umat Tuhan, selamat bergabung di dalam Kul Online GBI Rayon 17. Mari saya bersama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah untuk bangkit berdiri, kita bersuka cita memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Na, 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 na. Yesus aja, Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus aja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan bersama, Yesus aja. Yesus aja, amin. Tuhanku aja, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus aja, Tuhanku aja, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama-sama nyanyikan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesusku ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, amin. Dia menguatkan dan meneguhkan kita hari lepas hari. Tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama nyanyikan umat Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesusku ajaib bagiku. Bersama-sama katakan Yesus aja. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ada. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ada. Berikan tepuk tanganmu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menanti-nantikan Engkau di dalam kul kami saat ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan tidak pernah berkesudahan, setia-Mu di dalam hidup kami. Yang kami inginkan malam hari ini adalah pribadi-Mu ya Tuhan.
Dan hadirat-Mu itu memenuhi setiap kami. Melebihi apapun Tuhan. Kami menginginkan Engkau saat ini. Hadirat-Mu itu yang memampukan kami. Kehadiran-Mu itu yang utama bagi setiap kami. Dan ajar kami untuk mengejar Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa ibadah kami pada malam hari ini. Engkau dimuliakan dan diagungkan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan datang kepada Tuhan dengan penyembahan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta
Buka kedua tanganmu umat Tuhan. Nantikan dia lebih lagi dari sebelumnya. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Biar Engkau yang terus menguji setiap hati kami dan mendapati hati kami murni mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami selama-lamanya. Perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Hari ini firman itu hidup dan menguasai hidup kami seluruhnya dan berbuah-buah atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Gembala Rayon, baik kedua wakil dan seluruh gembala cabang yang saya kasihi, kita semua yang ada di Rayon 17. Malam ini kita kembali mengadakan ibadah kul, dan sebelum kita belajar firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Allah Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu setelah kami memuji menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu tuntut untuk menyampaikan pesan pada malam hari ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan, menuntun, memberkati kami semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana di tengah kesulitan, di tengah kesukaran hidup kita, sesukar apapun sesulit apapun masalah yang kita hadapi, bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberkati kehidupan saudara dan saya, baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, studi anak kita, pekerjaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Kita percaya Dia hidup, Dia dahsyat, luar biasa. Walaupun saat ini kita masih di tengah pandemi, di mana krisis ekonomi masih ada di mana-mana di dunia ini. Tapi sekali lagi, kita percaya Dia dahsyat, Tuhan kita hidup luar biasa di tengah setiap masalah yang kita alami, pergumulan yang
berat sekalipun tetap Tuhan sanggup membuka jalan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya teringat Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21, di mana ini adalah merupakan nats tema dari Tuhan melalui gembala pembina kita. Saya teringat akan hal ini, sebab itu saya ingin mengajak kita membuka Yesaya pasal 43 ayat 18 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Ayat terakhir, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dari firman yang telah kita baca, dan juga ini adalah merupakan visi dari Tuhan melalui gembala pembina kita, Bapak Niko, yang sudah disampaikan kepada kita semua tentunya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa saya sangat terberkati. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Mungkin bukan hanya saya yang mengalami, tapi Bapak Ibu Saudara di masa pandemi ini, jujur kita katakan mungkin begitu banyak masalah yang kita alami. Mungkin ya bagi yang berdagang, mungkin dagangan saudara ada yang mengalami sepi. Mungkin dalam pelayanan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, begitu beratnya saat ini kita mungkin dalam mengajak jemaat untuk beribadah. Ya, baik secara online atau mungkin onsite. Ya, bagi yang sekolah lama tidak bisa belajar di sekolah. Ya, dan terpaksa mereka secara online dengan segala suka dukanya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini masalah masih ada. Bahkan mungkin begitu berat kita rasakan, saudaraku. Beberapa rekan hamba Tuhan yang berkhotbah di GBI Tapismas Bandar Jaya, mereka juga mengatakan mereka juga mengalami beban-beban yang begitu berat, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, dari situ saya melihat dan merasakan bahwa ternyata mungkin hampir semua orang hari-hari ini mengalami begitu beratnya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Namun Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah masalah dan beban hidup yang begitu berat, dari firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana cara supaya kita bisa mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa menemukan hikmat untuk kita bisa mengatasi setiap masalah dengan bijaksana, dengan baik. Bagaimana saudaraku kita mungkin yang mengalami saudaraku begitu banyak masalah, oleh karena kebaikan dan kuasa Tuhan, saudara dan saya masih bisa merasakan damai sejahtera, ketenangan dan sukacita hari demi hari. Kita akan belajar ada 3 poin, ada 3 langkah. Malam hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Yang pertama, tadi dari firman yang kita baca dikatakan, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini menarik sekali. Ini mungkin tantangan buat kita, bahwa kita tidak bisa terus-menerus mengingat hal-hal yang sudah kita lalui atau lewati. Contoh dalam hal apa Bapak Ibu? Yang pertama yaitu mengenai mujizat. Bapak Ibu, kadang kita mengingat akan hal-hal yang dahsyat hanya pada saat yang sudah terjadi di masa yang lampau. Seringkali dalam ibadah saya pernah hadir dan banyak kesaksian dari orang-orang yang hadir hanya menyaksikan mujizat-mujizat yang mereka telah alami waktu masa muda, waktu puluhan tahun lalu. Lalu saya bertanya, apakah demikian? Apakah hari ini tidak bisa terjadi mujizat? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama, jangan kita hanya mengingat mujizat-mujizat yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, usaha kita, plan kita, tetapi mari saudaraku, kita lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini dan masa yang akan datang. Saya yakin kita semua ingin mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat hari ini dan masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu.
Bagi saudara yang rindu boleh lambaikan tanganmu untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Hal yang kedua yang kita nggak boleh mengingat terus-menerus adalah kesalahan orang lain terhadap kita, termasuk kesalahan yang kita pernah perbuat. Ya, Bapak Ibu, contoh apa? Mungkin orang lain pernah menyakiti kita, mengecewakan kita. Apakah kita boleh menyimpan akar pahit? Apakah kita boleh menyimpan dendam? Tidak boleh, Bapak Ibu. Nah, apa yang Tuhan katakan? Nah, di sini saya mengajak kita membuka Alkitab dari Roma 12 ayat 14 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Inilah firman Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tidak boleh mengingat kesalahan orang lain yang pernah mungkin begitu menyakitkan kita alami, saudaraku. Kita nggak boleh menyimpan dendam, kita nggak boleh menyimpan kebencian sama sekali. Justru Tuhan berkata dalam firman-Nya, berkatilah orang yang pernah menyakiti kita, doakan, kasihi, berusahalah hidup berdamai dengan semua orang. Haleluya. Ini tantangan buat kita. Ya, ini harus kita bisa kita lakukan, Bapak Ibu, ya. Dan yang ketiga, apa yang tidak boleh kita terus-menerus ingat, Bapak Ibu, yaitu kegagalan di masa lalu. Mungkin kita pernah gagal dalam pekerjaan, kita pernah mungkin gagal dalam pelayanan. Saudara-saudara, kita merasa usaha kita nggak maju-maju, pelayanan kita nggak maju-maju. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan katakan jangan ingat semua kegagalan masa lalu, tetapi lihat, kata Tuhan, sekarang bukankah kamu belum mengetahuinya? Dikatakan tadi bahwa di tengah padang gurun Tuhan akan membuka sungai mengalir, saudaraku. Tuhan akan membuat pepohonan bertumbuh. Dalam itu berbicara tentang berkat-berkat yang saudara dan saya akan alami. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, dari firman yang kita baca, janganlah mengingat hal-hal yang dahulu. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan katakan tadi adalah lihatlah, belumkah kamu mengetahuinya? Saya akan kembali membuka Yesaya 43 tadi, saudaraku. Ayat 19, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, hal yang kedua, ya, Tuhan perintahkan kita untuk lihat bahwa Dia akan membuat sesuatu yang baru, yang sudah tumbuh, walaupun mungkin kita belum tahu. Dikatakan Dia hendak membuka jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini kan tidak mustahil, Bapak Ibu. Di tengah padang gurun Tuhan buka sungai, dan juga dikatakan, saudaraku, Allah juga membuat, dikatakan, sesuatu bertumbuh, ya, sesuatu yang baru. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan apa kita bisa melihat hal ini terjadi? Ada dua hal yang saya ajak untuk kita perhatikan. Yang pertama tentu dengan iman, ya. Saya akan buka sebentar Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk bisa melihat perkara-perkara yang besar dahsyat tahun ini dengan apa? Yaitu harus dengan iman. Saya buka lagi satu ayat, saudaraku, Amsal pasal 3 ayat 5. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya pribadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya belajar mempraktekkan ayat ini. Saya belajar mempraktekkan
firman Tuhan ini bahwa kita dalam melihat janji Tuhan ini harus dengan iman, bukan tergantung kepada pengertian, kemampuan kita berpikir, kemampuan kita beranalisa atau segala macam pengetahuan yang kita miliki, tidak. Tapi untuk bisa mengalami hal-hal yang besar dahsyat tahun ini dan seterusnya, tentu yang pertama kita harus mempercayai perkataan Tuhan ini, ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan? Dengan apa kita bisa mengalami hal-hal yang besar? Tentu yang kedua adalah berbicara ketaatan. Saya ajak kita membuka sebentar Ulangan 28 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan, judul perikopnya adalah berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Hal yang kedua Bapak Ibu adalah berbicara kita harus taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Iman tadi merupakan dasar, dan setelah itu kita harus mengerjakan seluruh firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka jika itu kita lakukan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin Tuhan akan menepati janji-janjinya. Tuhan menuntun kita melalui gembala pembina kita. Beliau sering mengingatkan kepada kita supaya kita selalu hidup intim dengan Tuhan. Kita supaya banyak duduk di kaki Tuhan. Kita bisa masuk menara doa. Kita bisa mengadakan mesbah keluarga dan saat teduh pribadi Bapak Ibu. Ya. Maka jika itu kita lakukan hari demi hari, kita membangun takhta bagi Tuhan. Kita undang Dia hadir dalam hidup kita lewat mesbah keluarga, saat teduh, lewat menara doa. Maka hubungan kita akan dekat dengan Tuhan. Dengan kita terus merasakan hadirat Allah, maka di situ akan datang pewahyuan daripada Tuhan, hikmat, tuntunan daripada Roh Kudus, dan kita tinggal melakukan apa yang Tuhan tuntun kepada kita, baik melalui rohnya, baik melalui gembala pemimpin kita, gembala rayon kita, baik melalui persekutuan kita dalam keluarga, persekutuan kita mungkin di kul seperti ini. Apa firman yang kita dapat, apa firman yang kita dengar, mari kita lakukan Bapak Ibu. Maka dengan ketaatan itu saudaraku, dengan kita bertindak hati-hati, maka saya yakin Tuhan akan menggenapi janji-janjinya buat saudara dan saya. Saya beri sebuah kesaksian Bapak Ibu, ya, jemaat saya di Bandar Jaya, dia menyaksikan di KUL. Beliau adalah seorang pengusaha, ya, pengusaha di bidang tertentu saudaraku, dia pedagang. Nah saudaraku, dia punya bos, ya, berada di luar Lampung, ya, berada di sebuah kota besar, dan bosnya ini, saudaraku yang saya kenal dalam Tuhan, pernah membuat MOU dengan dia bahwa semua barang yang dikasihkan ke jemaat biarlah dia yang akan semacam agennya di Lampung yang memasuk ke orang-orang. Tapi apa yang terjadi? Seiring waktu berjalan, bosnya tadi mengingkari janji, justru memasukkan barang-barang itu ke pelanggan-pelanggan jemaat saya, dan jemaat ini sempat sepi saudaraku, betul-betul sangat sepi, sampai istrinya juga sempat khawatir dan takut. Tapi jemaat ini suaminya menguatkan istrinya, jangan takut, percaya aja kepada Tuhan, berserah. Ya, orang inilah orang yang taat beribadah, taat berdoa saudaraku. Dan dia berkata bahwa belum lama ini, saudaraku, bahwa ada bos lain yang dia tidak kenal dari juga luar Lampung, dari sebuah kota besar, memberi contoh barang-barang yang dia jual. Dan juga kualitasnya nggak kalah bagus. Dan akhirnya jemaat ini menawarkan ke pelanggan-pelanggan lama yang sudah sempat pindah. Dan mereka berkata, baik, ini bagus barangnya. Dan akhirnya mereka, saudaraku, memesan dengan jumlah yang sangat besar. Jumlah yang begitu dahsyat saudaraku. Bukan hanya sekali pesanan itu datang. Inilah mujizat. Ini hal yang dahsyat terjadi. Di tengah orang banyak mungkin mengalami sepi. Di tengah ekonomi masih susah. Jemaat kita mengalami mujizat yang dahsyat. Saya juga percaya bukan hanya di dalam hal ekonomi, dalam pelayanan, dalam studi anak kita, dalam usaha pekerjaan saudara saya terlalu yakin dan percaya Tuhan yang dahsyat hidup itu masih bisa mengadakan mujizat. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita belajar saja taat, belajar saya untuk setia dan sabar menunggu Tuhan menyatakan kuasanya. Kalau doa kita belum dijawab berarti masih proses, bukan berarti Tuhan mungkin tidak menjawab.
Ya, tetapi dia menjawab, tetapi pada waktunya yang terbaik Tuhan akan mengabulkannya buat saudara dan saya. Sekali lagi buat Tuhan, untuk menolong saudara dan saya dari setiap masalah bukan hal yang sulit, bukan hal yang besar. Dia Tuhan maha tinggi, maha mulia. Tapi kita harus percaya dan menaati seluruh kehendak Allah. Maka kita akan mengalami mujizat yang dahsyat, saudaraku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang ketiga dari firman yang kita belajar yang terakhir ini adalah, yaitu dikatakan Bapak Ibu, ayat 20, setelah terjadi mujizat-mujizat di tengah padang gurun tadi, maka dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku terakhir, umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Akhirnya ternyata saudara, saya temukan dalam firman ini bahwa setelah Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya, berkat-berkatnya bagi umatnya yang secara dahsyat luar biasa itu, apa endingnya? Saya lihat di sini, ternyata supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan kita diharumkan. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk kembali kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk boleh kita menaati Tuhan lebih sungguh lagi. Dan jika saudara dan saya sudah mengalami berbagai mujizat berkat Tuhan yang luar biasa, mungkin kita ada sakit yang parah disembuhkan Tuhan, keuangan kita mungkin lagi susah, Tuhan buat sukses pekerjaan usaha saudara, dan engkau mulai diberkati Tuhan luar biasa. Anak-anak kita studinya diberkati, mungkin dalam pelayanan kita melihat jiwa baru datang, kita lihat perkara-perkara besar terjadi dalam ibadah, pelayanan kita, terpujilah Tuhan. Ternyata yang ketiga, supaya nama Tuhan dimuliakan. Kalau binatang saja dikatakan tadi, saudaraku, memuliakan Tuhan, masakan kita umatnya, masakan kita hamba-hambanya tidak mempermuliakan Tuhan. Sebab itu saya yakin, di tengah pandemi, di tengah masalah yang besar, Tuhan sanggup menyatakan kemuliaannya, kedahsyatannya buat kita. Supaya dengan segala kedahsyatan yang Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, baik dalam keluarga, gereja, pelayanan, dalam apa saja bidang kehidupan kita, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Saya yakin saudara rindu dan mau bersaksi kepada banyak orang siapa Yesus, dan kita menuntun mereka untuk bertobat bagi yang belum bertobat, untuk mengajak ibadah yang belum beribadah. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan malam hari ini, dan sebagai tema khotbah pada malam ini buat kita semua adalah mempraktekkan paradigma baru. Jadi kita bukan hanya mengetahui, tapi kita praktekkan paradigma baru, dan maka kita akan alami hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dari Tuhan bagi kemuliaan namanya. Kita tutup di dalam doa buat firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya apapun masalah yang kami alami, persoalan sehebat apapun, kiranya kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh tetap sabar menantikan pertolongan daripada-Mu. Tuhan, Engkau kuatkan iman kami, kuatkanlah iman kami, bahwa Tuhan itu tetap sama hebat, dahsyat, luar biasa. Bahwa di tengah pergumulan yang sangat berat, kuasa-Mu sanggup membuka jalan buat kami. Mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini dan sampai kapanpun. Terima kasih, kami mau belajar taat lebih lagi. Ampuni semua ketidaktaatan kami. Biar kami lebih lagi mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, mempraktekannya lebih sungguh lagi dalam hidup kami, dengan penuh rasa hormat takut Tuhan lebih lagi. Dan ketika doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan, kami tidak lupa bersyukur, kami tidak lupa mempermuliakan Tuhan di mana-mana, kami tidak lupa membalas segala kebaikan-Mu dengan ibadah yang taat, dengan berkorban buat pekerjaan Tuhan, dengan menjadi berkat buat banyak orang, sehingga nama Tuhan dimasyurkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Bapa, terima kasih. Kami mau mempraktekkan paradigma baru dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang akan memberi persembahan, kita bisa memberikannya dengan 3 cara. Yang pertama, kita bisa memberi dengan
cara memberi dengan scan QR code juga yang ada tertera di layar. Juga Bapak Ibu bisa dengan transfer ke nomor-nomor rekening yang sudah ada juga ada di layar. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang mungkin sedang lewat dari GBI Melayati, sengaja mampir, mungkin saudara dan saya bisa membawa persembahan dalam amplop tersebut dan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di ruang pembicara. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saat ini saya mengajak kita akan tutup dalam doa ibadah kita dan nanti kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Bapa, hamba berdoa buat kami semua yang mendengar firman ini, yang mengikuti kul ini Bapa. Dari Bapak Gembala Rayon dan keluarga dan kedua wakilnya dan keluarga, seluruh gembala cabang, seluruh hamba-hamba Tuhan pengerja hingga jemaat di Rayon 17 yang mengikuti ibadah kul online malam ini. Doa hambamu biarlah Tuhan dengan Engkau mengingatkan kami lewat hambamu tentang Yesaya 43, 18-21. Kiranya apapun pergumulan kesesakan yang kami alami, baik dalam rumah tangga, pelayanan, studi, baik pekerjaan usaha, kami diingatkan Allah kami hidup, Allah kami dahsyat. Pada waktumu yang indah, yang luar biasa, pasti ada jalan keluar, pasti ada mujizat, pasti ada pertolongan. Sebab Yesus sungguh dahsyat kuasa untuk berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur, kami percaya Engkau luar biasa dan Engkau tidak pernah berdusta ya Tuhan. Semua janjimu Engkau akan genapi bagi kami. Karena juga Tuhan tidak ingin kami lemah putus asa, tapi Tuhan kami ingin kuat, kami bahagia, kami juga bisa bersuka cita bahagia. Karena itulah isi hatimu, karena Engkaulah Bapa yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih kalau kami ada yang sedang lemah, beban berat, bahkan mungkin berpikir putus asa. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, hibur, buka jalan untuk setiap yang mendengar firman-Mu malam ini, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Baik buat jemaat kami di rayon ini yang berhalangan juga ibadah, Tuhan berkati juga dengan berkat yang terbaik buat mereka, baik berkat jasmani dan rohani. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang lemah berat beri kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat daripada-Mu. Mari saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita angkat tangan kita dan wajah kita kepada Bapa di surga dan kita terima berkat, anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna yang melampaui akal pikiran kita dari Tuhan Yesus, serta kekuatan hikmat pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, memberkati rumah tangga kita, pelayanan dan pekerjaan usaha, studi anak-anak kita dibuat oleh Roh Kudus berhasil, berkemenangan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga, kami berdoa, kami mengucap syukur buat ibadah malam hari ini. Kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.